صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أكبر جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أكبر اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت 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 اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت
حرمة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته شهد بالله لهم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Yang sama-sama memuliakan para alim ulama, guru-guru agama, kepala masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini Allah taala kembali mentakdirkan kita berkumpul dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan dengan keberkahan berkumpulnya kita di dalam ketaatan kepada Allah, Allah mengistiqamahkan kita di dalam ketaatan hingga akhir hayat menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, zuriyat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan awal daripada bulan Qamariyah, yang mana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, di mana Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Di dalam hadis disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, 4 bulan yang dimuliakan itu adalah salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajabul Mudhar, dan bulan Rajab sepertinya Mudhar, Nabi menyebut terpisah, yaitu wa Rajabul Mudhar, bulan Rajab itu Mudhar. Mudhar itu kalau kita melihat daripada riwayat, kenapa Nabi menyebutkan wa Rajabul Mudhar? Mudhar ini nama kabilah. Jadi dahulu orang-orang sebelum Rasulullah mendakwakan Islam
itu mereka apabila masuk 4 bulan yang dimuliakan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka mereka tidak mau berperang. Mereka menghargai akan bulan 4 ini. Mereka kada mau berperang dalam bulan itu. Cuman ada yang bahasa kitanya mengol. Jadi di antara kabilah-kabilah itu bisa menunda atau mengalihkan bulan sesuai kehendak mereka. Ada di dalam Quran tuh, wa yuhilluna 'aman wa yuharrimuna 'aman wa yuhilluna 'aman. Mereka terkadang menghalalkan 1 tahun, mengharamkan 1 tahun. Yuhilluna 'aman wa yuharrimuna 'aman. Maksudnya yang dipindah mereka itu bulan Rajab biasanya. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Ramadan kan terpisahnya. Dipindahnya misalnya ya Al-Muharram Safar perang bulan. Rabiul Awal perang bulan. Rabiul Tsani perang bulan. Jumadil Ula perang bulan. Jumadil Tsaniyah perang bulan. Nah, Rajab itu masih ada perangnya. Jadinya bulan Sya'ban itu didudiakan, didahulukan. Jadi bulan Rajab itu lebih banyak. Harusnya kan Rajab dan Sya'ban. Jadi kadang Sya'ban dahulukan perang itu karena Rajab kita ada perang. Nah, satu-satunya jalur Nabi, kalau memindah bulan Rajab itu hanya suku Mudhar. Makanya Nabi menyebut warajabul Mudhar. Kalau kita ini kan ada peperangan, fala tadhlimu fihi anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian, artinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bermaksiat di bulan-bulan haram ini lebih jauh lebih besar dosanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kemudian Nabi di antara disebutkan Nabi afdhalus shiyam ba'da Ramadan shiyam syahril Muharram. Seabdal-abdal puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah Ta'ala Al-Muharram. Nabi menggantikan nama Allah dengan bulan Syahrullah Al-Muharram. Berarti dia para ulama di antara 4 bulan ini pendapatnya ada. Di antara 4 bulan ini, yang mulia ini di antaranya, yang paling mulia di antara 4 itu adalah bulan Al-Muharram, karena bulan Al-Muharram itu disebut digantikan dengan nama Allah Syahrullah Al-Muharram. Kata para ulama, sesuatu yang disandingkan dengan nama Allah itu pasti mulia. Misalnya Rasulullah, Nabi Muhammad paling mulia Rasul. Naqatullah, untanya Allah. Baitullah, rumahnya Allah, Ka'bah yang mulia. Maka di antara nama 4 ini bulan Al-Muharram yang paling mulia. Amalan yang paling bagus di bulan Al-Muharram ini 1 bulan. 1 bulan ini Al-Muharram ini puasa. Ada pendapat ulama puasa, bolehkah puasa sebulan penuh di bulan Al-Muharram? Ternyata sebagian ulama membolehkan. Artinya ada dilarangan umum dalilnya. Jadi Nabi kan seabdal-abdal puasa setelah bulan Allah Ta'ala Al-Muharram. Tapi ada pendapat dipatahkan oleh ulama lain. Kata para ulama di dalam hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, Nabi tidak pernah puasa 1 bulan selain Ramadan, dan Nabi paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Jadi Nabi di Siti Aisyah ada pernah melakukan 1 bulan di bulan Al-Muharram. Tapi di ulama lain, mungkin waktu itu Siti Aisyah hanya mendapat Nabi waktu itu. Ada mungkin Nabi di lain waktu 1 puasa Ramadan ada bergabung, mungkin tidak ada yang puasa Nabi Siti Aisyah kan tahu. Cuma kita caranya nanti sebutkan cara berpuasanya itu kalau ada kawat paling tidak 3 hari. Shaumul Muharram salah satu. Puasa Muharram itu ada 3. Al-afdal ay yasuma yawmal 'ashir wa yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Puasa Muharram itu 3 hari. Yang paling afdal puasa di hari ke-10 dan di hari sebelumnya itu hari ke-9 dan sesudahnya hari ke-11. Ini riwayat Imam Ahmad. Qad ja'a dzalika fi hadis Ahmad. Datang dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, ini Imam Ahmad tadi menerangkan kenapa di sini 3 hari. 3 hari ini pasti tergawi 10 Asyura. 10 Muharram Asyura. Kita ini kan belain di semalam. Masuk Muharram kemarin semalam. Ada yang Selasa, ada Rabu, ya lah. Imam buat pegawai, abang dari dunia tanggal. Dari abang dari orang minta itu aja dia karena ini memikirkan puasanya kapan ya. Nah, pemerintah sekarang hari Selasa.
Lalu keluar esoknya NOA, itu keluar hari Rabu. Alasannya rupiah aja. Jadi ada utang oleh kawan begawe dia, aku isi per Rabu, karena aku di sini begawe. Kalau jeruk biar pemerintah aja. Nah, pemerintah misalnya itu pemerintah, kalau hari Selasa, berarti asyuranya hari Kamis. Misalnya lah, dia puasa hari Rabu, nama Kamis Selasa, Rabu Tasu'a, Kamis Asyura, Jumat 11. Nah, ketika 11, seandainya Rabu jujur, maka lagi kita puasa 11 3 hari ini jadi 10 ya. Berarti kita tetap puasa di hari Asyura. Cuma keyakinan aja, turun tetap kayak Selasa, biar dia sudah kesana aja. Ya anak Rabu kalau beda, ya dia udah besar seorang bujur-bujur aja. Salahnya kan puasa juga suranya. Oh benar dia bener-bener aja puasanya kan? Ada kayak dari juga buah bulan. Duh mulut juga udah saya subuh ada sebelah. Udah yang sama aja mau punya juga. Salah aja, ya salah. Nah kemudian lagi di pendapat kedua puasa nihan dan pendapat kedua ayat sumat tasik wal ashir. Puasa kalau ada 3 hari 9 dan 10. Dari dunia puasa ke-10 itu 9 itu Nabi itu pernah menggawi. Benar-benar menggawi. Ujian kami hadir waktu di bulan Muharram. Lakin baqitu ila qabilin la'asuman tasik. Seandainya umurku bertemu dengan bulan Muharram tahun depan, aku akan puasa di 9 tahun Muharram tadi. Tapi Nabi keburu meninggal. Jadi Nabi itu menggawi. Kita umatnya melaksanakan sesuatu yang dicita-citakan oleh Rasulullah dan diniatakan oleh Nabi-Nabi yang menggawi, maka itu pun termasuk sunnah. Wasalisuha ayyasumul ashir faqat. Puasa hari ke-10 saja. Hari ke-10 aja. Dari ini apa? Siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qabla. Puasa Asyura itu aku berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya. Kenapa pahalanya? Jadi rugi kita kada puasa. Ada kawan 3 hari, 2 hari. Ada kawan 2 hari, sehari. Ada kawan sehari, setengah hari. Puasa mulai hari Asyura nikmati ibadah. Sakanya baik orang selamatan makan bubur Asyura. Selamat berbisnis Allah. Kalau sudah setengah hari di puasa. Padahal yang bagus itu kita tuh puasa sunnahnya. Tapi sedekah kita memang sedekah aja. Cuma puasa simpani saja buka puasa. Dia dalam hal yang memberi itu. Kalau dulu di pengalaman itu receh ke seluruh orang. Anu saja mencedukan sedikit keselamatan. Banyak makanan, banyak makanan pada kadar. Selamatan dulu puasa aja. Boleh kayak dulu aja. Ada yang beli juga di konser teh, aku mau beli lagi. Saya mau beli, aku mau sabar, apa? Kalau mau mengirim dia lagi sama yang aku, kalau puasanya lapar nggak bubur, ya kan syarat makan nyamannya waktu lapar. Makanya kita puasa itu naik biasa asal itu melihat wanita ini nyaman. Tapi ya, melihat lipas saja kayak kurma ya lah. Ada lah mirip kurma lalu lipas, dijelin kurma apa itu? Raus sudah betul. Nah, itu di antara. Kemudian disebutkan ada dalam hadis riwayat Siti Aisyah, dia Nabi, ujar Siti Aisyah berkata, "Kana Quraisy tasumu Asyura fil jahiliyah." Adalah orang Quraisy itu berpuasa di hari Asyura pada zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, dan Nabi pun puasa juga. Falamma hajar ila al-Madinah shamahu wa amara bisiyami. Ketika Nabi pertama kali berhijrah ke Madinah, maka Nabi berpuasa di hari Asyura dan Nabi menyuruh umatnya untuk sahabat untuk berpuasa juga. Dulu waktu di Makkah itu ada menyuruh Nabi. Jadi waktu hijrah ke Madinah, melihat orang Yahudi puasa. Jadi Nabi hari apa ini? Orang Yahudi, ini adalah kami berpuasa mensyukuri nikmat diselamatkannya Nabi Musa daripada kepungan Fir'aun. Fir'aun pasukannya. Ya Nabi, nahnu aula bikum, kami lebih utama untuk menghormati Nabi Musa. Makanya Nabi mulai hari ini kita puasa bentar gitu ya. Tapi Nabi ada yang sampai khaliful yahud, jadi selesihilah orang Yahudi. Artinya supaya jangan hari Asyura aja kita harus dua berganti.
Kamu kada puasa 9 sabuk 11. Ada aja cara lagi supaya nyaman. Harus puasa. Boleh itu nih hobi itu bakat berpikirnya. Harus puasa bujur juga lain. Cuma ini maksud Nabi ini puasa tetap hari Asyura, cuma tetap di dalam satu. Nah kemudian falamma furidha syahrul Ramadan, ketika difardukan bulan Ramadan, qala man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Ketika difardukan bulan Ramadan, maka jadi Nabi siapa hendak puasa di hari Asyura kerjakan. Siapa hendak puasa tinggalkan boleh. Nah, ada pendapat ulama sebelum diwajibkannya bulan Ramadan, Asyura itu diwajibkan Nabi kepada umatnya. Tapi kan dalam juga, karena kan kefarduan bulan Ramadan itu diwajibkan kepada kita 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu di bulan Sya'ban. Nah, lalu hari berikutnya puasa. Tapi puasa sahabat beda dengan tahan dan macam-macam. Lain juga tahan kita sahabat itu beda waktu awal. Nah, di hari Asyura apa yang digawe? Pertama puasa kita. Ada dikit ini buru-buru makanan nih. Kita udah punya puasa dan puasa. Dan berniat kita beneran masalah puasa ada itu. Tapi berniat di sini puasa. Rugi juga puasa teman-teman. Sehari. Yang kedua, mengunjungi orang daring. Apalagi orang daring itu orang buruk. Kan salah satunya menziarahi orang saleh baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Jadi kubur-kubur wali, anak menziarahi boleh. Bilang orang buruk, orang hidup boleh juga. Yang berikutnya, at-tawsi'atu 'alal 'iyal. Berlapang-lapang atas keluarga. Kalau anak ini hari itu tuh beda dengan hari-hari sebelumnya. Pajak membeli anak 10.000, hari itu 50.000. Ibu kena anak menjadi ikan 5 hari. Ibu sudah, nah bapak pinjam 50.000 aja. Anu bapak aja hari Asyura apa? Jadi nanti aku merampil terus. 5 hari kan jangan habis gitu. Nah, bini pulang dibawain Pak Mas. Ibu bini melihat ikannya bagus, dalamnya bagus, menonjol dalam keroncong. Orang benar udah begitu. Laki rana gitu kan dia. Sekarang laki belikan sudah. Kenapa belikan dari bentuk apa? Jadi laki dia itu emas. Nah jadi sudah jadi pada emas. Terus lagi itu boleh. Jadi begitu kan ada baik rana aja. Makanya ini tuan terkenal tuh kamar haji singgah gratis. Tinggal di rumah makan. Jadi dulu anak terpayung repair terima kasih kami disinggahin bukan benar deh. Nah kalau terus saja terus pada mau terpayung di dulu tuh. Singgah di toko baju dibayar dulu kan. Cuma izin singgah tuh toko emas. Kalau dibayar. Sampai bayar juga. Ada berlaku juga dulu di toko emas. Maka bisa beda bini guru ini mencari keroncong juga berdoa juga. Karena juga jadi sama rapat geram media. Nah antam itu adalah kan antam tadi persen seperapat dia tentang 0,1 ada. Itu dibuatnya mau jadi beliau kan. Nah bila geram keroncong itu bangkrut kita. Yang tidak terlalu guru juga. Ini mereka pengen awal-awal dari itu orang-orang soleh dari itu. Dia kan tergiur dalam dunia. Yang bini ini kan tahan. Yang bini belum sakit belum biar dia. Jangan laki pernah tahan harta ambil. Sibuk dia amas sibuk di dalam. Begitu ambil itu cerai. Ini udah dunia dah. Begitu ambil itu cerai. Apa di sini jangan langsung bilang sudah. Udah dah. Kita mencibuk akhir ini sih. Amas selamat. Ada binian kalau gue mas niat itu juga kalau dicampur kalau bagian kalau bini iya mas. Ayo kipas angin dalam mas pion itu lagi yang ya harusnya buat pion harusnya. Lalu kipas angin kan tahan. Kipas anginnya tahan dia. Bahkan kipas angin tahan 10 tahun dalam lakukan belakang sini. Ada tahan pula dendam di pengajian tahan aja mungkin kipas angin. Ya mati kipas angin dulunya dan kipas angin salah Abdul deh. Panasnya mau lapak di belakang panasnya masuk turun kan ditahan tuh kipas anginnya tahan.
Ulun tak lagi mustahil. Waktu lagi ulun tahu sih. Nah, itu dilakukan. Salah satunya pulang bersedekah. Kalau mengusut kepala anak yatim, mengusut kepala anak yatim. Sunnah juga. Ujar Nabi, ada seorang laki-laki datang kepada lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, ulun hati ulun sedang keras. Apakah amalannya untuk melembutkan hati ulun? Jadi in aradta talyina qalbik, jika engkau ingin melembutkan hati engkau, fat'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Berikanlah sedekah makan kepada satu orang miskin. Kalau kau banyak, alhamdulillah satu orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan sapu usut kepala anak yatim. Jadi para ulama mengusut kepala anak yatim ini sambil bersedekah memberi duit. Ini kan dia anak yatim lalu usut pakai minyak, limbui minyak kandung sini. Memberi duitnya kan dia, memberi duitnya mau jadi di sini. Aku maksud dia, nama masuk Nabi ini maksudnya apa? Karena anak yatim itu kurang kasih sayang. Jadi di hari Asyura ini ada banyak kejadian. Salah satu kejadiannya Imam Husain dipenggal kepala sidin di Karbala, Irak. Makanya ada dulu ada si kawan dulu pulang ke Irak, ada di sini pukulannya kepalanya bisa kepala doang. Kalau dia bilang cucu Nabi kami sayangi Nabi, nomor dua sayangi Nabi. Jadi Asyura ini banyak Nabi Nuh diselamatkan dari banjir. Ya, ada dulu dua binatang yang dikenal seperti itu, nyata ular belum sekali jengking kan. Kalau mau naik, lalu pada kemudian di tippingnya, amun firman naikkan kami, ulun apabila disebut nama kami akan memudaratakan kepadanya. Makanya kita apabila melihat ular, maka baca salamun ala nuhin fil alam. Kita berjalan di kadang-kadang. Jadi kita tahu di kadang-kadang ada ular atau ada. Baca salamun ala nuhin fil alam. Jangan baca salamun ala nuhin fil alam. Dikacak ularnya matoknya, jangan akan mulutnya jauh. Maksudnya itu jauh kita. Ulun pernah saluan awal siang habis diur di kampung di Bandung Bakti. Dia baju situ baik, karena lantai. Makan dia ada lantai. Nyalain kan kalau mesti tahu lantai. Baju lagi biar menjemah dia dan sekalinya mesti banyak video main tingginya sih dia. Wah, soalnya ular sambung, juga bapak ular bagaimana langsung. Kelihatan di mana langsung untuk ingat langsung baca salamun ala nuhin fil alam. Jadi ular itu. Coba ya kan ada ular dan salamun ala nuhin fil alam menyatakan hakikatnya. Sama dua dia ular. Kemudian kita membaca faslun fi adabi walad ma'al walidaini. Fasal pada menyatakan adab seorang anak beserta kedua orang tuanya. Kayak apa adab anak kepada orang tua. Jadi adab ini, adab atau akhlak itu jadi para ulama. Adab itu ada dua. Adab itu akhlak itu ada dua. Ada akhlak itu jibilli katanya. Ada akhlak itu muktasab. Jibilli itu akhlak yang didapat oleh seseorang karena pembawaan dari dirinya, pembawaan dari orang tuanya, pembawaan dari kainnya, pembawaan dari datunya, itu jibilli pembawaan. Ada yang baik, ada pembawaan itu. Ada akhlak yang kedua muktasab. Akhlak muktasab ini akhlak yang ada usaha diusahain. Nabi ada bertamu lawan artis sahabat Al-Asaj. Al-Asaj Abdul Qais. Jadi Al-Asaj ini datang sahabat, lalu melihat Nabi sahabat ini, termasuk Al-Asaj tadi. Ibu melihat Nabi langsung buatnya ada udah buang Nabi, langsung ada unta, buka. Ada Nabi jalan aja buka Nabi saking rindunya lo Nabi terus. Cuma Nabi terfokus kepada sahabat Nabi yang bengar Al-Asaj tadi. Al-Asaj ini dia tahu diamnya udah turun santai ya, diamnya udah dibaikinya bajunya dulu, berjalan santai dari Nabi lagi fokus kepada orang tadi. Lalu beritahu Nabi bahasa kita dia lucu tangan, utawi jangan lo Nabi kita nasihat
Pulihkan, lalu Nabi menyiapkan al-asaj yang tinggal gitu. Lalu sampai Nabi, inna fika khaslataini yuhibbahum Allah. Wahai al-asaj, engkau pada diri engkau itu ada dua sifat yang Allah mencintai, kedua sifat tersebut. Al-hilm wal anah. Pertama al-hilm. Al-hilm itu biasanya itu lembut, orangnya lambat sarik. Dia kalau mau balas tapi dia kan balas. Wal anah, tidak tergesa-gesa. Al-anah tidak tergesa-gesa. Jadi dia Nabi jalan anah ini. Hal jabbalani Allah am takhallaqtu bihima. Apakah sifat yang dua ini wahai Rasulullah pembawaan menjadi diri mulut atau mulut kamu usahainya? Ujian Nabi, jabbal Allah telah mentakdirkan itu adalah sifat pembawaan kaum untuk ditakdirkan Allah Taala memiliki sifat dua ini. Ya kan kita ada kalau ditakdirkan sifat kada baik dalam diri kita nih. Nah ini nih termasuk sifat jalan itu melihatnya santai orangnya. Dia payung santai gitu bukan tapi tergesa-gesa. Di kayak apa aja masalah orang untuk orang supaya kita saling kadang kawan, kadang berhasil. Karena ini memang pembawaan itu pada buat itu besar orang ngambek ranai, dimamai orang ranai, dia orang ranai membalaskan dia kawan orang tak dia ranai isu ya. Coba ini kesaring yang menjangan dari sini, dia orang isu di sini menjangan dia, ya lah. Kalau isu di sini ada menjangan. Apabila isu itu mulai lagi harus ada menjangan dia. Ini dua isu lawan murid double ya. Nah kemudian lagi disebut Nabi, jadi akhlak itu mana aja para ulama antara duanya, mana lebih afdalnya. Maka jadi para ulama kita lihat dari dua sisi. Pertama, akhlak dipilih pembawaan itu dari segi kekokohan, kekuatan itu lebih kuat daripada muktasab tadi. Misalnya kita basis sifat pembawaan ini dari kita menyarikan gitu nih. Ada mau jangan orang melahirkan, ada orang melahirkan, jangan orang melahirkan, tapi sini seiring berjalannya kehidupan nih, atau ilmu, lalu dengan ilmu na'am itu sini tahu fadilah menahan amarah. Artinya jangan bila taqdum wala tal jannah, janganlah engkau marah maka bagi kau surga. Tahunya bahwa amarah itu ma ghadiba ahadun illa asfa'ala jahannam. Tidaklah marah seseorang itu melainkan dia Nabi hampir dia terjatuh kepada jurang neraka. Tahunya jadinya usahain untuk dilurus menjauhi. Tapi dia kalau dia dihina orang, nang sifat pembawaan tadi itu ada kokoh. Misalnya itu ujungnya, soalnya dihina orang, tahan bilang boleh semua. Dihina orang, saya hubungan tahan lagi ikam nih, awas sedang menahannya. Yang pertama aku takut dari besar di mana? Tahu ikan di sini. Aku mulai bilang ini kan sabar berapa kali setelah. Nah, akhirnya kamu kalah juga sifat nih. Cuma ada kokoh tau. Coba jadi ulama dari sisi pahala itu dikenal. Kalau muktasab nih, kalau orang bersifat ia melawani nafsunya, yang diusahainya sifatnya supaya dia menyarikan laginya, maka ini lebih general bahannya. Karena ada sifat ia melawan hawa nafsu. Kalau orang itu ada lain, namanya orang apa? Ini pembeban santai. Nah itu alhamdulillah juga. Sama misalnya sifat kikir, hati kita sayang melawan harta, lawan duit, tapi kita lawan ini kita kamu sayangi harta di kita, kadang bawa pada akhirat juga. Baik harta yang disedekahkan kita lawan, kita julung duit, kita lawan gitu. Nah itu kenal pahalanya itu. Dibandingkan orang besar pembawaan, sini lagi harus pemberian, sini kan belajar berapa pemberian, karena mulai pada konsep pemberian. Apalagi orang itu belajar mau ilmu akhirnya ini kan. Kita ada orang melawan nafsu kan. Bersedekah ini melalui 70 pintu syaitan. Makanya berat kita bersedekah nih. 70 pintu syaitan nanti ya bebek. Artinya satu pintu terbuka, satu pintunya belum tentu nih kalau kita. Nah makanya saya menjadi ulama namanya handap berkajut, kita kajut dilewat nafsu itu kan ada memberi lama. Sudah tutup, habis itu keluar sini di masjid mendalam padilah, ambil duit ke rumah pabrik sini, duit puluhan. 100 sebagai sejuta.
langsung misalnya di muka rumah, kalau rumah bini di lewat kan apa mobil punya mana aja ini laki apa sedekah ada kok ramas di mau kelahiran mau duit ditarikan apa duit itu ditarikan bini lewat laki saya laki kalah bini sama ibu yoga atau orang main yoga perlu fitness lah laki ini dia melakukan juga orang laki tidak kan Allah yang jangan bini boleh kain laki itu apa aja karena kita paling dulu di apa yang dulu kita dari naik sudah kagak mengalahkan 70 itu syaitan apa aja dalam tadi ulun dulu sudah kau mengalahkan 70 itu syaitan cuma syaitan yang di rumah kita Allah dulu berdana di rumah ini saya terbiku apa benar itu kalau yang penting bini padahal bini ini luar biasa ada yang orang pada bini jujur. Makanya kalau kita lah ini berbicara tentang adat kuitan, anak kuitan adalah orang jaga rajulun telah datang seorang laki-laki lalu berkata Rasulullah man ahabbul nasi bi husnis sahabat. Jadi laki-laki itu wahai Rasulullah siapakah orang yang paling pantas untuk berbuat baik pada manusia tersebut? Qala ummuk gitu. Mereka summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, mereka. Summa man, siapa lagi? Qala ummuk, 3 kali. Siapa lagi? Qala abuk, mereka. Mama itu, para ulama jumhur berdebat hadis ini bahwa mama lebih berhak untuk ditaati dibandingkan ayah. Walaupun ada pendapat sebagian ulama lain, derajat mama abah itu sama untuk ditaati karena dia bedanya. Salah satunya Imam Malik, menjadi Imam Malik 3 kali Nabi menyambut itu mama, abah. Itu bukan memadahkan bahwa mama itu lebih utama untuk ditaati ayah. Karena kebiasaan potensi anak untuk durhaka itu biasanya kepada mama. Karena mama berada di rumah, abah yang mencari. Jadi namanya berinteraksi sama mama siapa? Anak tersahute, anak membentak, anak wani mencari mama. Bukan dia jaring pada mama, abahnya kan tahu apa? Ditabur, melawan, menambah sekali. Anak supaya tak kasih supaya tak ada mau. Abahnya dia kan langsung dia. Takut orang ambil, jangan dibeli duit. Nah, lu punya masih berapa beri duit itu? Kata duitnya anak. Jadi dia sini bukan dia cuma pendapat yang lain sama. Makanya kan disebutkan abah Muhammad bahkan dia pendapat yang lain lagi ketika sudah dewasa anak itu maka yang lebih berhak itu ditaati abahnya. Kenapa abahnya? Karena mama aja wajib taat lawan abah, berarti anak itu wajib taat lawan abah. Itu ada pendapat beda. Jadi dia aku pernah ditanya orang jadi pemilik ditanya orang laki-laki itu tak mau aku kalau dari abi wa mana'at sni ummi abah menyuruh ulun mama mana nanti apa yang harus dilakukan wahai imam. Jadi pertanyaannya abah menyuruh mama mana nanti apa yang harus dilakukan. Apa jawaban dari pemilik ati' abah wala ta'si ummak. Taati abah kamu, jangan engkau selisihi, jangan bermaksiat kepada mereka. Apa artinya kira-kira saya? Ati' abah wala ta'si ummak. Taati abah kamu, jangan bermaksiat kepada mereka. Artinya jangan menyelisihi mereka. Caranya, maksudnya itu jadi para ulama berpintar-pintar kitanya supaya abah itu tetap ditaati, mama kan sakit hati. Misalnya mama kalau abah bisa, abah bisa. Nah abah, aku lawas kada balik dia mata umat anak-anak. Nah aku lawas kada balik mikir nak orang ibu benar sudah. Nah berarti abah minta sini, abah minta ikat pada di rumah jangan langsung orang di rumah. Orang yang gila kan surah kan menangati apa? Anak pintar ya bicaranya bawa mamanya antar udah banyak kami lakukan sudah selesai. Ibu kira-kira itu minta. Cuma seandainya itu cari-cari pintar kita kayak apa caranya? Jadi kan poin kedua ini
Ada Imam Malik perlu besok sama nak. Karena jadi Imam Malik di hadis dan di Quran kan pasti birrul walidain kata-katanya. Berbakti kepada kedua orang tua sama pada derajatnya tertentu. Innallaha Nabi harrama uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada para ibu. Karena para ibu ini potensi anak durhaka itu biasanya kepada para ibu bukan kepada. Karena abah hampir ketika ada di rumah, tapi mama mengelur kita. Makanya ada lagu, menurut ulama lah, mama menurut ulama. Kenapa? Karena dia tempat ulama. Mama ini kadang-kadang dibandingkan abah itu pada kaum yang menyanyi mama. Pertama apa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Atau apa? Dia benar-benar mengandung lah. Belum dia nanti. Dia nanti apa? Orang bertahun, 10 tahun lebih. Ada lagu dari ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ulangi terus, mengandung, melahirkan, sablolah. Benar. Kalau itu bisa pulang dengan salah. Abah itu dari subur, alhamdulillah. Tapi Abah itu kawin dengan bini pertama 21 tahunnya. Ada benar. Abah udah bini sini yang pertama itu kan ada banyak 21 tahun namanya. Tiba kawin dengan mama 10 anak. Ada kawan sini saudara kami bayar di kamu. Sini itu saudara kita termasuk kampung Arab kan. Jadi kami bayar untung benar ikan menjadi muslimah yang si anak banyak benar. 10 yang terakhir turun kehilangannya akarikan dia namanya. Kalau lu alhamdulillah putih-putih ya, lu hilang tapi ada baju hilang ini ada utamanya. Coba lagu biar hitam mah ada dia lagu putih manis tuh gitu. Hitam paksa air itu karena membela diri. Orang hilang nih menyudah hitam manis, memang sudah Tuhan hilang manisnya 3 gram. Sudah kita harap di akhirat. Kemudian kita berniat sama-sama awal puasa. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dimatikan di bulan-bulan mulia. Wabil khusus bulan Ramadan meninggal kita. Cuma jangan tahun ini dulu ya Allah. Dari 20 tahun kepada kita. Mungkin 30 tahun pada lagi. Karena orang 43 nya lupa apa. Tambah 30, 70 tahun itu sadar umur saudara. Cuma jangan garing lah dan sehat aja umur bapak. Cuma di Nabi ada batasnya 70 dan 60 sedikit sekali melampaui batas itu. Kalau dia melihat awak 6 bulan nih, ada lulus nih. Pertamanya lain-lain, ini satu kata dia bertuan teman-teman. Belum bisa kawan tahun dulu, singkat luar biasa. Tahun ini meninggalnya. Banyak kawan kita masih tinggal, semua meninggal aja. Itu umur udah rawat. Makanya mereka melihat Tuhan nih, rajin ke majlis ilmu, kemudian juga Tuhan. Artinya di umur dan senja itu masih kawal beribadah lalu. Ini ada rekan-rekan apakah nama Tuhan beribadahnya? Dulu Tuhan mati kan? Biar jadi orang menjadi nabi, apa? Beribadah itu mulai hanya Tuhan itu kayak kata lagi beribadah berhikmat dan tahu lagi. Nah itu jadi perlu sampaikan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah as-salihah bil hadratin nabi wa ali nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la hawla fi din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum.